Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini acara dadakan ya. Yang namanya dadakan ya begitu. Kita pakai yang pendek aja karena yang bagian pertama itu 261 itu agak lama. Kalau kita baca itu butuh beberapa pertemuan. Tapi kalau yang bagian kedua ini yang Al-Dhu Suluk difahmi masail turuk, ini cuman dikit, satu pertemuan bisa. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang penulisan nyanyian ini ya, untuk nyanyian kita pakai lagu tahun 2017 18. Waktu itu Indonesia atau Jakarta secara khusus ada seorang mahaguru dari Maroko ya, Syekh Al-Ruki, itu datang ke Jakarta, dan selama di Jakarta itu beliau mengisi kajian kitab namanya Husnul Tafahumi wa Darak li Mas'alatit Tarak, karya Al-Imam Al-Alam Al-Muhaddits Al-Usuli As-Sayyid Abdullah Ibn Siddiq Al-Ghumari. Sidi Abdullah Al-Ghumari itu merupakan keluarga ilmu hadis terakhir. Beliau punya ayah bernama Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad Al-Ghumari itu beliau hafidh Sahih Bukhari sanadan wa matan. Itu ayah. Siapa namanya? Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau itu hafidh Sahih Bukhari sanadan wa matan. Beliau juga selain ahli hadis, beliau juga mutafannin fi sa'iril ulum, menguasai banyak ilmu, dan salah satu yang sangat fokus adalah ilmu tasawuf. Beliau mursyid thariqah Asyadiliyah Ad-Darqawiyah. Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari ini kemudian menikah dengan sepupunya. Jadi oleh pamannya dinikahkan dengan anaknya. Dia nikah dengan sepupu itu kalau di Jakarta tabu ya. Ulama malah apa namanya itu, melestarikan. Dan Syekh Maimun Zubair, tahu Maimun Zubair? Itu beliau alim ya. Itu hasil pernikahan sepupu. Jadi ayah beliau sama ibu beliau sepupu. Wah. Kalau sekarang ada Ki Hasin Safa Muhammad, tahu? Menikah dengan Ibu Habibah, itu sepupu. Nabi Muhammad juga pernah menikah dengan sepupu. Siapa? Zainab bintu Jahshin. Zainab bintu Jahshin, ayahnya bernama Jahshin, ibunya bernama Umamah. Umamah inilah yang saudara dengan si Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Rasulullah dengan Zainab ini sepupu. Masuk Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari menikah dengan sepupu. Makanya di Jakarta itu tabu ya. Apa menikah dengan saudara? Itu bukan saudara, itu sepupu. Kemudian Syekh Muhammad ini dianugerahi banyak putra. Pertama Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau Khatimatul Huffaz, orang yang bergelar Al-Hafidh ala tariqatil ahli hadis. Terakhir itu beliau siapa? Syekh Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Syekh Ahmad Syekh Mahmud Said Mamdud itu adalah buku kitabnya Al-Ittijahat Al-Hadithiyah itu, dan dalam kitab-kitab yang lain beliau mengatakan bahwa
semenjak masa Murtadha Az-Zabidi. Tahu Murtadha Az-Zabidi? Siapa itu? Nggak tahu ya. Murtadha Az-Zabidi itu pensyarah Ihya Ulumuddin yang menulis kitab Ithaf As-Sadat Al-Muntaqi. Al-Imam Murtadha Az-Zabidi itu Al-Hafidh setelah Suyuti. Di masa As-Safawi ada Suyuti, setelah itu ada Murtadha Az-Zabidi. Nah, sejak Murtadha Az-Zabidi itu dunia tidak memiliki seseorang yang bergelar Al-Hafidh hingga lahir siapa? Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Ya, perkiraan 2 abadan di dunia itu nggak punya orang Al-Hafidh. Dan sejak meninggalnya Sayyid Ahmad Al-Ghumari pada tahun 1969, dunia sampai sekarang tidak memiliki orang yang bergelar Al-Hafidh ala Thariqat Ahli Hadis. Yang ada Al-Hafiz. Di Indonesia banyak Al-Hafiz. Hafal Al-Quran Al-Hafiz. Padahal hafalnya baru 2 juz. Nah, baca saya di video di YouTube, ada satu keluarga punya anak banyak, semuanya hafiz Al-Quran. Pas saya cek, oh ternyata ada yang hafiz 2 juz, 1 juz. Itu orang Indonesia. Tapi bagi ahli hadis, orang bergelar Al-Hafidh itu level sangat tinggi. Dan terakhir adalah Sayyid siapa? Ahmad bin Siddiq, Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Autobiografinya beliau tulis dalam kitab Al-Bahrul Amiq, 2 jilid autobiografi beliau. Sayyid Ahmad Al-Ghumari, sedikit cerita tentang beliau. Sayyid Ahmad Al-Ghumari itu dari kecil sudah mulai kelihatan beliau itu ahli hadis. Bahkan di umur beliau yang masih umur 10 tahunan itu sudah menulis kitab Fadail Al-Quran. Beliau tulis dengan sanadnya sampai kepada siapa? Sampai kepada siapa? Rasulullah SAW. Umur berapa? 10-an tahun. Berangkat ke 10 berapa belas. Beliau juga orang luar biasa ya. Ayatan min ayatillah fil hifz. Hafalnya luar biasa. Bahkan beliau itu tidak ada satu hadis pun yang enggak dihafal. Mulai dari Kutubus Sittah, Muwatta, Musnad, semua kitab Musnad. Jadi kalau kita bawa kitab super kecil, dibawa ke hadapan beliau, ini kurang banyak nih hafalan beliau. Seperpus ini kurang banyak. Bahkan beliau itu yang sudah nyampe pada derajat mujtahid mutlak, dan itu jarang ada. Siapa? Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau kemudian menghafal Sahih Bukhari kepada ayat beliau, kemudian kepada ulama-ulama di sekitarnya. Kemudian beliau itu hijrah ke Mesir. Kemana ke? Jadi ulama Maroko itu sudah habis semua. Ulama di Tanger, ulama Maroko di Fes, dan di mana itu? Di banyak kota itu, di Darul Bayda, Casablanca, itu semuanya habis itu. Setelah habis di sana, Sayyid Ahmad kemudian hijrah ke Mesir. Sampainya di Mesir, beliau bertemu dengan para ulama waktu itu yang ada di Mesir. Mufti Diyar Al-Misri itu Syekh Najib Al-Maqdisi. Bukan Najib, Bakhit Al-Maqdisi. Karena ada 2, ada Najib Al-Maqdisi, ada Bakhit Al-Maqdisi. Yang jadi mufti waktu itu adalah Bakhit Al-Maqdisi. Di Mesir waktu itu juga ada Sayyid ulama Al-Hafidh, bukannya Al-Hafidh, tapi ahli hadis namanya Umar Hamdan Al-Mahrisi, yang juga beliau adalah guru dari Syekh Yasin Al-Fadhili. Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi ini berguru kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Jadi Sayyid Ahmad ini berguru mengaji fikih kepada siapa? Sayyid Umar Hamdan Al-Mahrisi. Awalnya Sayyid Ahmad Al-Ghumari itu bermadhab Maliki. Kemudian bermimpi dijemput oleh Imam Syafi'i. Setelah itu beliau pindah madhab
Asy-Syafi'i. Jadi waktu beliau itu bermadzhab Maliki, beliau sudah kuasai semua mazhab Maliki, namun tidak puas dengan mazhab Maliki. Alasannya apa? Kata beliau, saya tidak puas dengan mazhab Maliki karena sedikit dalil, katanya. Miskin dalil, itu versi beliau ya, bukan versi saya. Bagi saya mazhab Maliki itu sudah full dengan dalil. Muwatta kurang apa? Tapi bagi orang yang sekelas beliau, itu katanya kitab fikih dalam mazhab Maliki jarang ada dalilnya, jadi nggak puas. Akhirnya beliau ketemu gurunya yang bernama Muhammad Al-Harisi. Muhammad Al-Harisi dia bilang, kalau kamu ingin yang dalil, tuh ngaji kitab mazhab Syafi'i. Kitab terkecil pun dalam mazhab Syafi'i itu ada dalilnya. Jadi ditunjukkan dengan kitab Tuhfatul Thullab karangan Imam Zakaria Al-Ansari. Pas baca itu beliau kaget, ternyata banyak dalil-dalil. Belum lagi beliau naik ke tingkat selanjutnya haji kitab Majmu' karangan Imam An-Nawawi. Itu kaya dengan dalil dan perbandingan dalil. Akhirnya dengan itu beliau pindah mazhab jadi mazhab Syafi'i. Lalu beliau masih kabar ke ayahnya kalau saya pindah mazhab, bersurat ke Maroko, di Mesir, dari Mesir ke Maroko. Bagaimana tanggapan orang tuanya? Orang tuanya bersyukur. Sudah pindah mazhab, bersyukur. Kenapa? Karena pindah mazhabnya bukan taklid, tapi ijtihad. Itu artinya anak saya ilmunya udah keren. Bahkan setelah itu ayahnya sering murasalah atau sering surat menyurat dengan anaknya ini, hanya bertanya hadis. Dulu itu nggak ada mazhab Syafi'i. Pengen tahu satu hadis itu sangat sulit. Caranya gimana? Syed Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari berkirim surat kepada Syed Ahmad. Ini kalau orang Betawi, Tom, ini hadisnya di mana, Tom? Dibalas. Itu sedikit. Setelah beliau menguasai mazhab Syafi'i, akhirnya beliau tidak bermazhab. Kenapa? Karena beliau sudah menguasai semua dalil. Semua sudah mujtahid mutlak. Siapa? Syed Ahmad Al-Ghumari. Jadi mujtahid mutlak itu ada sampai abad ke-20. Sementara adik beliau yang bernama Syed Abdullah, namanya Abdullah, itu waktu kecil kurang cerdas. Belajar alfiah kepada ayahnya itu nggak paham. Ngafalin nggak hafal-hafal, sama dengan kalian. Alfiah doang. Lalu beliau mengadu kepada ayahnya, ayah, saya kok ngafalin alfiah kok sulit banget, belajar kok nggak hafal. Apa kata beliau? Udah hafalin aja, belajar, tugasmu itu belajar. Masalah paham Allah. Al-Ghumari itu nyampe Mesir, belajar ilmu nahwu itu yang mestinya di Mesir itu harus selesai 6 tahun, beliau selesai 6 bulan. Salah satu kitabnya Hasyiatus Sabbar, Hasyiah Al-Ashnuni, kemudian kitab-kitab besar yang lainnya. Itu kalau kurikulum Al-Azhar itu 6 tahun. Tapi beliau pelajari 6 bulan. Itu pun bukan sekedar paham, tapi hafal lafdhon. Jadi kitab sebesar 4 jilid, 10 jilid itu beliau hafal 6 bulan. Itulah. Gurunya itu kaget. Kamu ini Tom, ilmu kok diminum? Kalau saya ada ilmu lagi saya kasih. Ini pasti ada berkah dari orang tua. Jadi gurunya itu belum tahu siapa ini orang, tapi udah yakin ini min barakati walidika, ayahnya. Kemudian sementara adiknya tadi siapa, Syed Abdullah, itu sibuk dengan ilmu nakli. Ilmu nakli mulai dari mantiq, usul, balaghah, ya itulah Syed Abdullah, enggak belajar hadis. Lalu oleh abangnya ini Syed Muhammad Ahmad, ngapain belajar ilmu akli? Itu belajar nakli, hadisnya belajar Syed. Ya, jadilah oleh siapa, Syed Ahmad Al-Ghumari. Siapa adiknya bernama Syed Ahmad. Yang saya kutip kitabnya ini Syed Abdullah dan Syed Ahmad. Belajar hadis kepada beliau, akhirnya sampai hafal kutubus sittah dan kutubus sab'ah. Jadi mulai dari
Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Malik, Ad-Darimi, Ad-Darqutni itu beliau hafal semua. Ini adiknya, tapi nggak nyampe gelar Al-Hafiz. Tapi itu semua hafal. Beliau pernah bilang kepada muridnya, Sayyid Mahmud Al-Mamdud, beliau mengatakan begini, ya waladi al-hifdhu hifdhani, hifdhun lafdhiyyun wa hifdhun ma'nawiyyun, wa ana ahfadhul kutub al-hadith min hataini an-nahiyataini. Wahai anakku, hafal itu ada dua. Ada hafal secara tekstual, ada hafal secara maknawi. Dan saya hafal kutub tis'ah. Saya hafal kutub tis'ah dari dua sisi. Siapa itu? Sayyid Abdul. Kemudian adiknya Sayyid Abdullah itu bernama Zamzami. Bernama Zamzami. Waktu Zamzami mau belajar ke Mesir, itu mereka bertiga naik kapal dari Maroko ke Mesir. Hampir nyampe Mesir naik kapal, udah kelihatan daratan Mesir, udah kelihatan. Sayyid Abdullah ini bilang kepada adiknya, siapa? Zamzami. Dek, sejam lagi kita nyampe, Dek. Ditegur oleh abangnya Sayyid Ahmad, bilang insya Allah. Insya Allah sejam lagi. Ngelawan si Abdullah ini ke abang. Ngapain insya Allah bang, itu udah kelihatan. Akhirnya Sayyid Ahmad bilang insya Allah. Baru bilang begitu terjadi badai di tengah laut itu. Sampai 2 hari di dekat pantai itu terombang-ambing, nggak bisa ketemu. Gara-gara ngelawan orang wali. Orang wali bilang insya Allah, beliau enggak. Tapi beliau juga jadi wali. Jadi hampir 1 jam. Ya, jadi makanya insya Allah itu harus dibudayakan. Bilang insya Allah itu dibudayakan, tapi bukan untuk ngeles ya. Makanya kata ulama mengatakan insya Allah, tapi ada niat untuk tidak melaksanakan, itu namanya khianat. Ulama. Orang yang mengatakan insya Allah tapi niat tidak melaksanakan, hanya ngeles, yutab khain. Dia dicatat sebagai orang yang khain. Jadi kalau memang nggak bisa, udah nggak bisa aja. Jangan pakai insya Allah, biar orang nggak ngarep. Kemudian Sayyid Ahmad dan Sayyid Abdullah ini luar biasa dua. Sama adiknya itu, sama adiknya namanya Sayyid Abdul Aziz. Tapi waktu rombongan nggak ikut. Selama di perjalanan itu Sayyid Zamzami ini haji kepada Sayyid Abdullah, haji naku di tengah kapal. Adiknya saudara yang fokus di hadis ada 3, Sayyid Ahmad, Sayyid Abdullah, sama Sayyid Abdul Aziz. Sementara Sayyid Zamzami dan yang lainnya itu nggak fokus di hadis. Ini cerita apa ya? Jadi kisah dan tidur. Kemudian Sayyid Abdullah itu, Sayyid Ahmad dulu. Sayyid Ahmad itu beliau pernah makan di Tunis. Di Tunis sama di Aljazair bersama dengan mufti di sana. Waktu makan, sang mufti ini makan pakai sendok. Sayyid Ahmad karena orangnya sangat mutamassik di sunnah, kalau nggak ada hadisnya beliau nggak mau. Beliau nanya, ya mufti, kenapa Anda makan pakai sendok? Kata mufti, ini ada hadisnya. Di mana? Dalam Mu'jam At-Tabrani Al-Kabir. Langsung ditegur sama Sayyid Ahmad, karena Sayyid Ahmad waktu itu masih muda ya, seumuran kita. Ditegur Sayyid Ahmad, itu hadisnya di mana? Kok saya nggak menemukan? Nggak ada di sana. Kaget si mufti. Emang mau hafal? Pak, kamu mau hadis yang mana saya bacain? Ditantang. Mu'jam At-Tabrani itu ya, ada yang gede-gede, ada 3 kan. Mu'jam At-Tabrani Al-Kabir, Al-Wasit dan itu semua. Bagaimana itu coba? Kaget. Akhirnya, oh maaf, saya salah. Itu Sayyid Ahmad. Dan beliau menjadi seorang al-hafidh begitu. Waktu itu fasilitas dan kondisi sangat mencekam, karena waktu itu Maroko sedang dijajah oleh Prancis. Karena waktu itu sebelum, yaitu dekat-dekat dari Perang Dunia Kedua.
Jadi masa penjajahan Maroko sedang dijajah oleh Prancis. Bahkan Syed Ahmad Al-Ghumari itu dengan semangatnya menjadi pahlawan. Beliau yang berperang. Bahkan karena perjuangan beliau itu visa beliau di stop oleh Prancis, nggak boleh keluar dari Maroko. Visa itu. Akhirnya beliau keluar dari Maroko menggunakan visa orang lain. Bisa keluar dari Maroko kemana? Ke Mesir. Jadi dengan kondisi seperti itu hafalannya terjaga. Kemudian dengan Syed Abdullah Al-Ghumari, karena Syed Ahmad itu wafat tahun 69, beliau masih muda, masih jomblo, dan memang nggak mau menikah karena beliau udah di atas 40 nggak menikah. Tapi hafalan hadisnya begitu. Kemudian dan perlu diketahui, Syed Ahmad Al-Ghumari itu kalau bermimpi Nabi udah ribuan kali. Kata beliau, saya pernah bermimpi Allah 2 kali. Tapi kalau bermimpi Nabi udah ribuan kali. Jadi kecerdasannya itu dibarengi dengan safa'ul qalbi, hatinya jernih. Jadi udah ribuan kali bermimpi Nabi. Kita udah berapa kali mimpi Nabi. Kemudian Syed Abdullah, kita pindah pada Syed Abdullah. Syed Abdullah itu mutafannin fi sa'iril ulum. Beliau itu menguasai semua ilmu. Sekarang ada mausu'ah ensiklopedi karya-karya Syed Abdullah. Itu mausu'atun Sayyidi Syarif Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari yang jumlahnya 19 jilid. Di situ semua karya Syed Abdullah ada. Mulai dari ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu balaghah, ilmu usul fiqh, ilmu fikih, ilmu ma'ani, semua ilmu ada di situ. Ilmu nahwu, dan yang beliau bicarakan itu beliau tidak banyak menulis ini, tapi yang beliau tulis itu adalah masalah-masalah yang sangat penting yang belum dibahas oleh ulama sebelumnya. Dan adiknya ini ya, Syed Abdullah yang saya bilang tadi, meskipun nggak nyampe gelar Al-Hafiz, tapi beliau itu hafal ribuan kitab. Beliau pernah dipenjara selama 11 tahun. Di penjara itu ada perpustakaan? Tidak ada. Tapi beliau selama di penjara menulis banyak karya kitab dengan kutipan tekstual sampai beberapa paragraf, lengkap dengan halaman. Dan itu dalam hitungannya tidak ada yang salah lagi. Contoh dalam kitab tafsir, beliau menulis kitab Bid'ah Tafsir. Beliau menulis Bid'ah Tafsir, bid'ah dalam penafsiran Al-Quran. Itu beliau tulis dalam penjara. Dan beliau menulis kitab itu nggak ada perpustakaan. Tapi di situ kutipannya mengutip dari tafsir Az-Zamakhsyari sampai 4 paragraf. Mengutip dari tafsir Al-Qurtubi beberapa paragraf, mengutip dari Al-Kasyaf, mengutip dari Mafatihul Ghaib. Itu kalau bukan karena hafalan dari mana ya? Dan itu bukan kitab kecil. Al-Qurtubi itu lihat berapa, Ruhul Ma'ani, Al-Qurtubi, Al-Kasyaf, Tafsir Al-Baydawi, Tafsir Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil. Itu beliau kutip banyak di situ. Dan itu mengutip beliau selama 11 tahun nggak pegang buku. Kita sehari nggak pegang, udah lupa. Ngamalin Al-Quran pagi, sorenya mau di story, putar-putar itu apa itu? Baca Fatihah nyampe Yasin. Jadi Syed Abdullah, bayangkan Syed Abdullah begitu. Pernah suatu saat Syed Abdullah itu diundang ke Madinah. Nyampe Madinah, beliau jadi pembicara seminar. Yang di situ banyak ulama-ulama Saudi hadir. Ketika seminar, beliau itu berbicara tanpa persiapan. Kemudian beliau kutip seenaknya dari kitab ini seenaknya dengan halaman. Sampai audien waktu itu yang merupakan banyak ulama Saudi itu curiga. Jangan-jangan ini orang ngadang-ngadang ini. Ngarang ini. Akhirnya nanya. Waktu itu beliau kutip dari kitab At-Tamhid. At-Tamhid karena Ibnu Abdul Bar yang jumlahnya banyak puluhan jilid. Nah, ulama Saudi ini ingin memastikan, Syekh, Anda tadi mengutip dari ini, itu betul enggak?
kalau betul itu coba kira-kira di halaman berapa? Kemudian langsung nyuruh coba ambil itu kitab ini, kitab At-Tamhid juz sekian halaman sekian diambil. Ulama itu pegang kitab, Syed Abdullah membaca di luar sekolah satu halaman. Itu hafalan apa itu? Suatu saat pernah Syed Abdullah juga ngikutin abangnya. Awalnya mazhab Maliki, kemudian pindah mazhab Syafi'i. Kemudian tidak bermazhab. Tidak bermazhab bukan anti mazhab ya. Beda dengan orang-orang sebelah yang anti mazhab. Ini beliau berdua tidak bermazhab bukan anti mazhab. Tapi memang sudah menguasai semua mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, bukan hanya itu. Az-Zaidi, Az-Zahiri juga beliau kuasai semua. Ngapain bermazhab? Sudah bisa meramu sendiri. Beliau pernah berkunjung ke waktu itu ke Jazair. Di Jazair itu mazhabnya Maliki. Sampai sana ketemu dengan mufti. Itu kemudian mufti ini nanya, "Syekh, saya sebagai ini bahasa saya ya, tapi redaksinya enggak seperti itu. Saya kan mufti mazhab Maliki ya, saya ini kok belum menemukan kitab Mukhtasar Al-Khalil yang versi Nazam. Itu kira-kira ada di mana, Syekh?" Itu nanya ke Syed Abdullah. Apa jawab Syed Abdullah? "Oh, saya belum menemukan kitab itu ya?" "Iya." Ambil kertas sama bolpen, ditulis di awal sampai akhir. Ini kitabnya. Ditulis dari awal sampai akhir. Ini kitabnya, kalau saya belum pernah. Itu ditulis dari kamu langsung dikasih. Itu siapa? Syed Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Syed Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari ini juga satu zaman dengan Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, itu beliau sering bertemu di Makkah, sering terjadi al-mudabbaj, sering tukar riwayat. Syed Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari ini yang tadi begitu cerdas, tapi beliau oleh muridnya Syekh Muhammad Said Mamdud, beliau enggak masuk gelar Al-Hafidh, enggak nyampe. Meskipun hafalannya segitu tadi. Lalu kita dengan mudah sekarang menggeleri seorang guru dengan Al-Hafidh. Jangan main-main dengan lakop itu. Lakop itu punya makna. Kita menggelari orang yang enggak berhak mendapatkan gelar, kita berarti main-main dengan lakop tersebut. Jadi gelar Al-Hafidh, Al-Alam, Al-Muhaddis itu jangan diberikan kepada orang sembarangan. Kalau belum nyampe itu jangan dikasih gelar. Misalnya Kiai Mustafa Yaqub itu enggak nyampe gelar Al-Hafidh, Al-Muhaddis dia. Tapi muhaddis ala tariqatil fuqaha. Karena muhaddis ala tariqatil muhaddisin itu berat. Jadi Pak yaitu min ulama il-hadis itu aja. Kalau al-muhaddis ala tariqatil muhaddisin itu sulit. Tapi kalau ulama il-hadis itu ya. Min ulama il-hadis. Tapi kalau nyampe gelar al-muhaddis itu tinggi gelar. Apalagi sampai al-hafidh itu gelarnya tinggi. Makanya saya sendiri menyebut Syed Abdullah itu gak nyampe al-hafidh. Makanya di sini saya tulis al-muhaddis saja. Kenapa? Karena gelar al-hafidh itu terlalu berat, sulit. Kemudian Syed Abdullah ini punya murid banyak, diantaranya di Mesir itu punya murid bernama Syekh Mahmud Said Mamdud yang sekarang masih hidup. Beliau kalau zaman sekarang beliau ahli hadis zaman sekarang. Waktu itu Syekh Mahmud Said Mamdud ini murid setianya. Syekh Said Mamdud itu punya guru yang paling berpengaruh kepada beliau itu ada dua. Satu Syekh Yasin, yang kedua Syekh Abdullah Al-Ghumari. Itu paling berpengaruh kepada beliau. Untuk Syekh Abdullah Al-Ghumari, Syekh Mahmud Said Mamdud itu pernah berujar, "Wahai guru, saya belum menemukan kitab yang bertemakan tentang tarkun Nabi,
yaitu pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan oleh Nabi. Saya belum menemukan kitabnya, guru. Sudikah guru menulis kitab itu untuk saya? Kata siapa? Syekh Mahmud Said. Setelah itu langsung Syekh Abdullah menulis kitab. Jadilah kitab yang disebut, yang diberi nama Husnul Tafahumi wad Darak di Mas'alah Ittah. Syekh Mahmud Said Mamduh itu sampai sekarang masih hidup, dan beliau mustaghilun bil hadis. Beliau mengkaji hadis terus menerus. Misalnya beliau menulis At-Ta'rif bi awhami man qasama al-hadis ila sahihin wa dha'if. Beliau itu hanya mengkritik orang yang membagi hadis hanya dua, sahih dan dhaif. Kritikan itu beliau tulis dalam 6 jilid kitab. 6 jilid. Ada nggak? Hanya mengkritik orang. At-Ta'rif bi awhami man qasama al-hadis ila sahihin wa dha'if. 86 jilid. Silakan cari kitabnya, itu keren. Beliau juga, Syekh Mahmud Said Mamduh itu menulis kritikan terhadap Albani. Nama kitabnya Tamyihul Muslim ila Ta'addil Albani ala Sahih Muslim. Karena faktornya adalah Syekh Albani itu rahimahullah itu menulis atau mengatakan bahwa di dalam Sahih Muslim banyak hadis yang baik. Lalu dikritik oleh Syekh Mahmud Said Mamduh dalam kitabnya Tamyihul Muslim ila Ta'addil Albani ala Sahih Muslim. Kitab ini dibaca juga oleh gurunya, yaitu Syekh Abdullah Al-Ghumari, dan gurunya menyetujui kitab tersebut untuk ditertib. Dan banyak lagi karya-karya Syekh Mamduh. Dan begitu juga Syekh Abdullah Al-Ghumari itu banyak. Kalau ingin tahu bagaimana apa saja isinya, silakan baca Mausu'atu Sayyidi Asy-Syarif Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari yang jumlahnya sekitar 19 jilid. Di situ terdiri dari berbagai cabang ilmu. Di situ juga Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari itu menyusun hadis sahih dan hasan dalam bab fikih. Dan beliau menjamin di dalam kitab itu tidak ada hadis yang baik. Namanya Al-Kanzus Samin. Jadi kalau dalam Bulughul Maram itu masih banyak yang baik. Tapi dalam Al-Kanzus Samin beliau jamin tidak ada hadis yang baik. Nah, dari kitab Husnul Tafahumi wad Darak tersebut, saya ngaji kepada Syekh Al-Arruqi. Dia murid dari Syekh Abdullah juga. Ngaji sehari itu doang, dari pagi sampai sore. Sore kelar saya pulang ke sini. Itu di tengah perjalanan tanpa di tengah saya naik motor sudah, kok mobil begini, banyak mobil, banyak mobil, apa juga begini kok ini. Udah nyampe sini langsung saya ketik jadi ngetiknya ini cuma berapa menit ya. Kenapa? Karena saya nggak ngarang, cuma datang aja gitu. Jadilah jadi ini saya nggak ngukur ini arutnya ini, enggak, tiba-tiba ada gitu datang. Itu ya kudrat Allah itu, bukan karena apa ya, udah gitu aja. Hanya saya tulis di sini, wa ba'du inna hadhihi al-masaila muqtabasun jami'uha, semuanya diambil dari mana? Min ilmi syekhina Abil Fadl alladhi harrarahu. Siapa ini? Yaitu Abul Fadl, itu namanya Syekh Abdullah, itu kuliahnya adalah Abul Fadl. Kalau abangnya yang Ahmad itu namanya Abul Faid. Yang adiknya ini Abul Fadl. Jadi tiba-tiba datang ke dalam hati, mumpung masih ada, langsung saya ketik malam itu juga. Gak nyampe sejam kelar, tidur. Kan cuma ngetik, kan bentar.
Makanya di sini saya nisbatkan semua yang ada di dalam ini kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari. Saya di sini nggak punya peran apa-apa kecuali ngetikin doang. Jadi sekretaris aja ya. Itu dari Sayyidi Al-Ruqi, dari Sayyidi Abdullah Al-Bukhari. Nah sekarang sanad hadis itu yang keren itu kalau nyambungnya ke Sayyid Abdullah. Makanya cetakan Al-Maqnis itu ada yang punya ya. Cetakan Al-Qudusita yang Maqnis ada yang punya. Nggak ada yang punya. Itu yang agak mahalan itu yang cetakan terbaru. Itu yang untuk Sahih Bukhari itu dari awal sampai akhir sudah ditasheh oleh Sayyid Abdullah. Jadi kalau pengen mentasheh Sahih Bukhari ya tasheh ke cetakan Maqnis. Itu Sahih Bukhari-nya, Sahih Muslimnya tidak ada ungkapan seperti itu. Yang ada ungkapan ini sudah dibaca kepada Syekh Abdullah harfan-harfan, itu Sahih Bukhari. Oke, kita mulai. Tadi nggak mulai ya. Tadi cerita. Ini gara-gara Ustaz Amin. Saya kesini kan nggak ada tujuan beginian, malah ditodong ya udah. Ya. Alhamdulillahilladzi qad syarra'a 'alal 'ibadi syir'atan wa abda'a. Segala puji bagi Allah yang telah membuat syariat kepada hamba-hambanya, syir'atan dengan sebuah syariat agama Islam ya, wa abda'a, dan Allah sangat inovatif di situ. Summa salatuhu ma'as salami, kemudian selawat beserta salam. Nah ini cara berselawat ini penting. Coba mana lebih utama, kita berselawat dengan sigat salatullah salamullah ala rasulillah atau wa salati wa salami ala sayyidi rasulillah? Lebih utama mana itu? Antara salatullah wa salamuhu ala sayyidi rasulillah dan salati wa salami ala sayyidi rasulillah. Salatullah. Kenapa? Karena di situ nisbat solat kepada Allah. Salatullah pasti gawat, tapi solat saya belum tentu gawat. Kan gitu ceritanya. Salati wa salami. Kau nisbatkan solawat kepada dirimu. Emang kamu bisa bersolawat kepada Rasulullah tanpa izin Allah? Jadi sebenarnya siapa yang bersolawat kepada Rasulullah? Kau atau Allah? Memang kita bersolawat, tapi kita bersolawat karena dimampukan oleh Allah. Jadi kita nggak punya peran, udah jangan ngaku-ngaku itu selawat kita. Itu selawat siapa? Selawat Allah. Makanya ya nggak salah sebenarnya mengatakan sholati wa salami, tapi lebih afdal apa dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah. Salatullah wa salamuhu ala sayyidi rasul. Nggak masalah sholati. Seperti kitab Zubat karangan Ibnu Ruslan itu di awal semua salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami. Salatullah wa ma'salami, salam tak salatullah. Kalau bahasa Indonesia kan nggak perlu begitu, salawat dan salam, atau salat salamnya siapa ya semuanya. Tapi kalau sigat bahasa Arab, selama kita masih bisa memilih, ya nisbatkan kepada siapa? Kepada Allah. Nisbatkan kepada kita juga nggak masalah sebenarnya. Ya cuma itu tadi. Semua salatuhu. Kenapa saya menggunakan dhamir ghaib kepada Allah? Karena waktu itu kita nggak berani, bukan nggak berani apa? Rasanya gimana itu kalau semua salati, salatku? Emang salat itu seperti apa? Apa harga ibadah saya di hadapan Allah? Kagak ada. Apa harga sampai di mana? Nggak ada. Tapi kalau salatullah itu udah pasti gawat. Ma'assalami ala rasul, kepada ar-rasul Ahmad al-Karim, ala rasul kepada Nabi ar-Rasul Ahmad, yaitu Sayyidina Ahmad al-Karim. Ar-Rasul dan Nabi itu aslinya punya makna berbeda ya.
antara Rasul dan An-Nabi itu punya makna berbeda dan fungsi yang berbeda. Tetapi kalau yang disebut itu satu, maka itu mewakili yang satunya lagi. An-Nabi itu diambil dari apa? Mustaqnya dari mana? Dari An-Naba, informasi. Jadi An-Nabi itu adalah informan. Kalau Ar-Rasul itu dari mursal, apa yang diutus menyampaikan pesan, menyampaikan syariat, itu Rasul. Jadi Nabi Muhammad sebagai Rasul itu menyampaikan syariat. Nabi sebagai An-Nabi itu informan terhadap tentang hal-hal yang waqif misalnya. Tetapi ketika satu disebutkan, maka itu mewakili yang satu. Mirip dengan Islam dan iman. Islam dan iman itu dua kata yang memiliki makna berbeda. Tetapi ketika yang disebutkan cuma satu, maka itu mewakili yang satunya lagi. Ahmad, karena yang di dalam Al-Quran disebut dengan itu Ahmad. Wa mubasysyiran rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Al-Karim, yang sangat mulia. Saya pilih Al-Karim karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Akram, karim, akram. Man qauluhu, yaitu orang, qauluhu yang ucapannya, wa fi'luhu dan tindakannya, bil wahyi dengan wahyu. Jadi pekerjaan Rasulullah dan ucapan Rasulullah itu bil wahyi. Jadi enggak ada pekerjaan Rasulullah itu yang salah. Makanya memang ada sebagian ulama yang mengatakan hal yajuz al-khata' fi haqqi Rasulillah. Bolehkah Rasulullah itu mengalami kesalahan? Sebagian ulama mengatakan boleh. Sebagian mengatakan boleh. Dalilnya mana? Dalilnya adalah afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhib. Di surah Taubah Allah mengatakan afallahu anka. Allah memaafkan engkau wahai Nabi Muhammad. Lima adzinta lahum. Kenapa kau izini mereka tidak ikut perang? Jadi ada orang waktu itu yang izin kepada Rasulullah tidak ikut perang, dan Rasulullah izini. Setelah Rasulullah mengizini, ditegurlah oleh Allah, afallahu anka lima adzinta lahum. Itu artinya waktu Rasulullah mengizini sahabatnya tidak ikut perang, itu berarti dalam keadaan salah. Itu dalil sebagian ulama. Tapi saya sendiri tidak berani mengatakan Rasulullah salah dalam hal itu. Saya nggak berani. Rasulullah itu bukan salah di situ. Di situ memang Allah ingin menjelaskan begini, bahwa orang-orang tersebut memang tidak semestinya diizini. Jadi Rasulullah tidak salah. Kalau saya sendiri nggak berani mengatakan Rasulullah itu pernah mengalami salah. Terserah orang lain mau mengatakan pernah salah, saya tetap nggak berani. Saya siapa berani menyalahkan Rasulullah? Tapi ada ulama itu yang mengatakan Rasulullah pernah salah. Salah satunya di situ. Termasuk dalam ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Di situ kan Rasulullah ditegur. Ditegur berarti salah. Tapi saya nggak berani mengatakan Rasulullah di situ salah. Kenapa? Itu bagian dari skenario Allah untuk menjelaskan kejadian itu. Jadi kita nggak berani menisbahkan Rasulullah pada kami. Termasuk dalam ayat surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardat azwajika wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Di situ Rasulullah kan lima tuharrimu ma ahallallahu lak, itu teguran. Yang ditegur berarti salah, tapi kita nggak berani itu salah. Itu adalah bagian dari skenario Allah untuk menjelaskan sebuah hukum. Jadi bukan Rasulullah salah, memang itu skenario menjelaskan hukum. Itu pendapat kita. Kalau sampean ikut terserah, nggak ikut nggak apa-apa. Tapi kalau saya sendiri nggak berani menisbahkan al-khata' kepada Rasulullah itu, nggak berani. Bahkan itulah nggak berani. Maka qauluhu wa fi'luhu bil wahyi, ucapan Rasulullah dan semua tindakan Rasulullah itu semuanya
bil wahyi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Memang dalam ayat wa ma yantiq dan tidak berucap. Bagaimana dengan tindakan? Af'alur rasul kanukkihi. Bagi saya itu tindakan Rasulullah itu adalah seperti ucapan Rasul. Kenapa? Karena memberi ada hukumnya juga di situ. Memang dalam Al-Qur'an wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berucap melainkan ucapan tersebut dari wahyu yang diwahyukan. Itu an-nutq, tapi af'alur rasul itu kanukkihi fi ta'rifihi al-hukm, bahwa pekerjaan Rasulullah itu seperti ucapannya dalam hal sama-sama bisa membuahkan sebuah hukum. Bukan hanya af'al, bahkan dalam hadis wa taqriruhu juga. Apa takrir? Pengakuan Rasulullah juga masuk pada bisa menghasilkan hukum. Makanya saya di sini qauluhu wa fi'luhu bil wahyi. Qaul dan fi'l Rasul itu juga wahyi. Ja'a yubayyinani kulla hayyin, keduanya menjelaskan terhadap semua yang hidup. Kulla hayyin, hayyin ini hidup apanya? Ai hayyin qalbuhu, yang hidup hati. Kenapa? Karena hadis Nabi itu hanya berpengaruh pada orang yang hatinya hidup. Kalau hatinya udah mati, dibacakan hadis pun nggak bakalan mempan. Wa ba'du inna hadhil masaila muktabasun jami'uha musahala. Kemudian masalah-masalah yang ada dalam nazam ini semuanya muktabasun, diambil jami'uha seluruhnya, musahalan sambil dipermudah. Min ilmi syekhina Abil Fadl dari ilmu guru kami yaitu Abul Fadl Sayyidi Abdullah bin Siddiq Al-Gumari rahimahullah wa radha. Harrarahu ahsana tahririn syadid. Beliau di situ mentahrir. Apa mentahrir? Menguraikan dengan sebaik-baik uraian. Sangat sistematis di situ. Fal fadlu, maka keutamaan di sini dalam nomor ini di syekh yaitu dikembalikan pada Sayyidi Abdullah bin Siddiq Al-Gumari. Minal ilahi, natlubu, kita minta faidhur rabbi, pemberian atau faid dari Tuhan, ayyam fa'tullaba, agar ilmu yang kita riwayatkan ini manfaat untuk seluruh pencari ilmu, kama lil asli, sebagaimana asalnya. Faslun, itu muqaddimah. Kita masuk pada pembahasan utamanya. Ya. Mau? Oh ya, silakan. Nomor berapa sekarang? 13. Mulai aja ya. Banyak. Faslun fi ta'rifit tark. Definisi at-tark itu apa? At-tarku ma lam yaf'alir rasulu wa lam yurid binahyihi an-nuqul. At-tark itu adalah ma lam yaf'alir rasul, adalah sesuatu lam yaf'alir rasul yang Rasul tidak pernah melakukannya. Wa lam yurid binahyihi an-nuqul, dan tidak datang untuk melarangnya. An-nuqul apa? Al-Quran dan hadis. Jadi yang disebut tark adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan tidak pernah dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Itu yang akan kita bahas. Adapun pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan dilarang oleh Al-Quran dan hadis, maka itu bukan pembahasan kita. Yang akan kita bahas adalah pekerjaan ditinggalkan atau tidak dilakukan oleh Rasul, tetapi tidak ada larangan di sana. Kenapa ini penting? Karena sekarang banyak orang membid'ahkan sebuah pekerjaan gara-gara Rasulullah tidak pernah. Contoh apa? Maulid, terus tahlilan, yasinan, sholawatan, bid'ah. Kenapa? Rasulullah nggak pernah melakukan. Ulang tahun, apa lagi? Peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran, peringatan Muharraman, apa lagi? Banyak ya. Itu la yaf'alur Rasul. Itu tidak pernah Rasulullah lakukan. Tetapi itu semua tidak pernah Rasulullah larang. Ada nggak hadis yang melarang, jangan maulidan, jangan
muharraman, jangan Isra Mi'rajan, gimana? Kan nggak pernah. Ini yang akan kita bahas. Fakhtalafu fihi ala aqwalin, maka di situ berbeda mereka ala aqwalin terhadap banyak qaul. Banyak qaul antara yang mengatakan bid'ah, mengatakan sunnah dan yang selainnya. Tetapi as-sahha, pendapat yang lebih sah adalah angka nazah ihtimali, ini punya ihtimal, kemungkinan. Karena punya kemungkinan, maka kita tidak boleh menvonis dengan satu hukum. Selama itu masih ada kemungkinan, maka kita tidak boleh menvonis dengan satu hukum. Misalnya siapa di antara kalian, di antara kita ada yang nggak ikut halakoh, nggak ikut muzakarah, banyak kemungkinan sakit, kemungkinan terjebak hujan, kemungkinan motornya macet di tengah jalan, maka kita nggak boleh mempunyai satu, wah ini nggak hadir, pasti pura-pura sakit. Kenapa? Karena itu ihtimal. Ihtimalnya seperti apa? Faqad yakunu tarkuhu li'adah. Terkadang ada tarkuhu apapun meninggalkannya Rasulullah li'adah, karena faktor adah, tradisi. Contoh, katarkihid dhabbali'an a'afah, seperti meninggalkannya Rasulullah ad-dhabb terhadap makan biawak. Rasulullah waktu itu di Madinah satu meja dengan Sayyidina Khalid bin Walid. Kemudian dimasakin oleh kaum perempuan, ibu-ibu waktu itu masak dhabb. Karena ibu-ibu ini paham bahwa Rasulullah nggak pernah makan dhabb, akhirnya salah satu di antara ibu-ibu itu mengatakan, bilangin ke Rasulullah itu dhabb, tapi Rasulullah nggak suka terlanjur makan, tapi kita yang salah. Akhirnya Rasulullah hampir ngambil udah begini kebab, daging dhabb yang udah masak apa, steak atau masak sate, nggak tahu. Rasulullah mau begini, akhirnya ada yang melapor, ya Rasulullah itu dhabb. Rasulullah kayak gini. Setelah itu Sayyidina Khalid bin Walid tanya, ya Rasulullah, apakah ini haram? Enggak, tapi itu enggak ada di kampung gua, enggak ada terus. Karena enggak biasa, saya enggak bisa ada menggigit ya. Karena enggak biasa. Seperti kalian misalnya, ada yang biasa makan belalang enggak? Coba saya ambil belalang makan, mau? Enggak mau. Kenapa? Li'anni a'afuhu. Karena saya menggigit, enggak pernah makan, enggak terbiasa. Ya kayak gitu, belalang kita nggak makan, apakah berarti kita mengharamkan? Tidak. Sama, Rasulullah meninggalkan makan dhabb. Makanya Sayyidina Khalid setelah itu, apakah ini haram? Oh enggak haram. Gimana Sayyidina Khalid langsung lahap? Sayyidina Khalid sudah biasa makannya. Sama dengan kita, ada yang nggak suka makan ayam, ada yang sama. Wadal hadis dalla nasuhu ala adami tahrimihi walau qad aqbala. Wadal hadis dalla ala tahrimi adami tahrimin, menunjukkan pada ketidakharaman. Walau qad aqbala, meskipun Rasulullah sudah ingin melakukan kemudian menggagalkan, itu bukan berarti haram. Jadi kalau Rasulullah ingin melakukan sesuatu nggak jadi, itu kalau selama tidak ada keterangan menyatakan itu haram atau makruh, kita tidak boleh berkesimpulan itu haram. Kenapa? Karena Rasulullah akan melakukan lalu meninggalkan. Nggak boleh berkesimpulan seperti itu. Kata idza yastabdilu syai'a fala dalla ala tahrimihi faqat. Begitu juga ketika Rasulullah itu yastabdilu syai'a, menganggap jijik sesuatu, fala dalla ala tahrimihi, maka itu enggak menunjukkan keharamannya, qad nukila, dan itu sudah mangkul dari kalangan sahabat-sahabat. Rasulullah itu yastagfir, istighfar terhadap Allah karena enggak biasa makan. Jadi kalau Rasulullah jijik, nah itu enggak mesti haram. Apalagi itu makanan. Bisa jadi jijiknya itu karena faktor al-adah. Kenapa? Ada tradisi. Karena tradisi Rasulullah nggak makan itu.
bukan tradisi Rasulullah. Rasulullah bahkan dalam hadis lain, innaha laysat bi ardil qaumi. Karena itu nggak ada di kampung gua. Jadi jangan mudah mengharamkan. Itu yang pertama, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, waqad yakunu tarkuhu nisyana kasahwi sholatakun fatin. Kadang Rasulullah meninggalkan sesuatu itu karena faktor lupa. Yang namanya lupa ya nggak bisa dihukumi ini haram ini halal. Contoh, Rasulullah lupa terhadap sholat. Dalam hadis Dzul-Yadain itu Rasulullah sholat zuhur 2 rakaat karena lupa. Itu hanya contoh. Bisa jadi kasus yang lainnya Rasulullah pernah lupa terhadap sesuatu. Kalau lupa berarti kan Rasulullah meninggalkan. Apakah itu haram? Ya nggak mesti. Wah, itu yang kedua. Yang ketiga, waqad yakunu lil makhafati ala ummatihi fa hubbuhu qad jala. Kadang Rasulullah meninggalkan sesuatu karena mengkhawatirkan umatnya. Waqad yakun, dan terkadang ada tarkuhu lil makhafa, itu karena mengkhawatirkan ala ummatihi, atas umatnya. Fa hubbuhu, karena kecintaan Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam qad jala, itu sudah sangat nampak. Ada satu kasus Rasulullah itu meninggalkan sebuah pekerjaan, tetapi bukan karena apa? Karena Rasulullah sayang sama umat. Contoh, kata kihit sholat tafid tirwahi fa asbahat nadban qubaila subhi, seperti meninggalkannya Rasulullah terhadap sholat tarawih. Fa asbahat nadban, maka sholat tarawih itu menjadi sunnah qubaila subhi, sebelum subuh, intinya sebelum subuh, setelah sholat isya dan setelah sebelum subuh. Waktu itu dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah itu malam Ramadan tanggal 1 keluar ke masjid, sholat di masjid. Akhirnya sahabat ikut. Tanggal kedua, malam kedua Rasulullah ke masjid lagi, banyak lagi yang ikuti. Malam ketiga itu semakin banyak. Akhirnya Rasulullah malam keberapa nggak jadi ke masjid. Itu namanya at-tark. Kalau kan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hudur ila al-masjid, nggak sholat tarawih di masjid. Besoknya sahabat nanya, apa jawaban Rasulullah? Saya khawatir kalau saya terus-menerus itu jadi wajib. Jadi mengkhawatirkan dan sayang terhadap siapa? Umatnya. Makanya Rasulullah nggak tiap malam ke masjid tarawih. Beberapa malam Rasulullah nggak ke masjid. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa ini nggak wajib. Itu lil makhafati ala ummati, karena mengkhawatirkan umatnya kalau tarawih jadi wajib. Iya, sahabat mampu, kita mampu. Sholat di sini aja kelompok-kelompok ya. Yang paling cepat, yang paling sedikit. Tarawihnya paling sedikit, rakaatnya dan paling cepat. Berapa? Udah 4 salaman, udah gitu cepat. Itu ya, beberapa hal yang tinggi. Itu kemungkinan ketiga. Kemungkinan keempat, waqad yakunu annahu lam yakhturi bi balihi syarifi lam yufakkir. Kadang Rasulullah meninggalkan sesuatu itu annahu lam yakhturi, karena itu tidak terfikirkan, tidak terlintas. Bi balihi syarif, di dalam qalbu beliau yang sangat mulia. Yang lam yufakkir, tidak terfikirkan. Contoh, kata kihil bina'alil manabiri qabla qira'ati sahbi bil minbari. Seperti Rasulullah meninggalkan membangun mimbar. Rasulullah meninggalkan membangun mimbar, tidak menggunakan mimbar. Yaitu qabla qira'ati sahbi, sebelum usulan dan sahabat. Jadi Rasulullah itu awalnya ketika khutbah di Madinah itu tidak pakai mimbar, udah gitu aja. Setelah itu ada usulan bermimbar, berkhutbah di atas pohon kurma di dipotong sisa sedikit. Jadi baru setelah itu ada sahabat yang usul kita pakai mimbar, pakai kayu aja. Makanya di situ ada yang mengatakan itu kayu jati, ngambilnya dari Jawa. Sahih enggaknya itu Allah. Lalu setelah itu Rasulullah pindah pakai mimbar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hukum menggunakan mimbar sebelum Rasulullah pakai mimbar? Itu kan namanya aktar meninggal. Karena belum terfikirkan. Waqad yakunu yaktafi bin nasi umumihi famudrakun nusus. Kadang Rasulullah meninggalkan sesuatu itu yaktafi, Rasulullah sudah menganggap cukup bin nasi, dengan adanya nas. Umumihi, yaitu umum
nas yang sifatnya umum. Contohnya banyak. Ada nggak riwayat Rasulullah itu membaca surat Yasin malam Selasa? Ada nggak? Rasulullah membaca surat apa? Surat Al-Mulk dan Al-Waqiah di malam Rabu misalnya. Cari itu hadis. Nggak bakalan ketemu. Kenapa Rasulullah meninggalkan baca Yasin di malam Selasa? Yaktafi bin nasi, yaktafi bi umumin nasi. Rasulullah sudah cukup dengan keumuman nas Al-Quran atau nas hadis yang lainnya. Apa? Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Itu sudah cukup. Man qara harfan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala dilipat gandakan jadi 10. Itu lafaznya umum. Cukup dengan ini, Rasulullah tidak perlu menjelaskan kepada umatnya bagaimana hukum baca Yasin malam Selasa, malam Jumat. Tidak perlu. Kenapa? Sudah ada yang umum. Begitu juga bagaimana hukum maulidan. Maulidan, kita maulidan. Bagaimana hukumnya? Rasulullah nggak perlu menjelaskan lebih detail. Kenapa? Karena ada nas yang umum. Apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu, bacalah sholawat. Kita mau lihat baca apa? Sholawat apa komik atau novel? Sholawat. Jadi cukup dengan keumuman shallu alaihi wasallimu taslima, itu Rasulullah nggak perlu menjelaskan maulidan lagi. Kenapa? Sudah dijelaskan dengan nas yang sifatnya umum. Terus itu kemungkinannya. Kemungkinan selanjutnya, waqad yakunu khasyatat taghyiri qulubahum an ma'radit tanfiri. Kadang Rasulullah meninggalkan sesuatu itu khawatir dapat merubah psikologis sahabat. Rasulullah meninggalkan sesuatu karena apa? Mengkhawatirkan merubah psikologis sahabat. Taghyir, khasyatat taghyir, takut merubah qulubahum terhadap hati mereka. Menjaga dari mana? An ma'radit tanfir, menjaga hati sahabat dari tanfir, dari membuat mereka kabur dari syariat Islam. Seperti dalam hadis Al-Bukhari riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah itu Ka'bah pernah mengalami kerusakan. Setelah diperbaiki ternyata tidak sesuai dengan yang asli. Apa kata Rasulullah? Laula annahum hudatsa Islam, seandainya mereka bukan karena baru masuk Islam, maka saya rubah ini model Ka'bah. Maka saya kembalikan model Ka'bah pada bentuk asli. Kenapa Rasulullah nggak melakukan? Karena takut, karena baru-baru masuk Islam, takut membuat mereka malah kabur dari Islam. Jadi Rasulullah meninggalkan, memperbaiki atau mengembalikan batasan Ka'bah kepada aslinya. Makanya sampai sekarang Ka'bah itu, Hajar Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Tahu Hajar Ismail yang melingkar itu Hajar Ismail. Itu adalah bagian dari Ka'bah. Kalau kita tawaf melewati di dalam lingkaran itu, nggak sah tawaf. Kenapa Rasulullah tidak mengembalikan ke situ? Ya itu tadi. Seandainya mereka tidak baru masuk Islam. Jadi khasyatat taghyiri qulubuhum an ma'radit tanfiri. Rasulullah tidak ingin membuat mereka itu kabur dari agama Islam. Katarkihil bina adil baiti ala asasi Ibrahim nasuhu ala. Seperti Rasulullah meninggalkan membangun Baitullah di atas batasan yang digarisi oleh Nabi Ibrahim. Jadi udah ada. Karena banyak, ini kan ada berapa kemungkinan ini? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan. Karena banyak kemungkinan seperti ini, maka kita tidak bisa memvonis ini Rasulullah meninggalkan apakah menunjukkan dalam hukum haram atau wajib atau makruh atau apa. Kita nggak bisa memvonis itu. Fatarku, maka meninggalkan fil af'ali dalam bab af'al. Kasukut fil qaul, itu seperti as-sukut, seperti Rasulullah diam fil qaul dalam ucapan. Rasulullah tidak mengucapkan apa-apa. La tahkum ala sumati, maka engkau jangan menfonis ala sumati terhadap diam. Jangan menfonis diam.
Jadi kalau Rasulullah diam jangan difonis dia haram. Wal kull, dan masing-masing minhuma dari keduanya, at-tarku fil af'al wa sukut fil qaul, kedua-duanya lahu ihtimal, itu memiliki kemungkinan aktsar, yang lebih banyak. Karena kemungkinannya sangat banyak, fayabtul bihi istidlalu, maka batallah bihi dengan ihtimal ini, istidlalun apa istidlal. Maka kalau kita ingin beristidlal dengan hadis terhadap satu hukum, jangan sementara hadis tersebut punya banyak kemungkinan, maka kita tidak boleh memvonis satu hukum kecuali dengan murajjih. Contoh misalnya Al-Qur'u, itu dalam Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, wal qur'u yahtamilu an yakuna haidan wa yahtamilu an yakuna tuhra. Quru itu ihtimal, bisa haid bisa tuhur. Maka kita tidak boleh memvonis Al-Qur'u itu memiliki mana haid atau memiliki mana tuhur illa bil murajjih, kecuali kita punya murajjih. Nah, jadi satu lafaz dalam Al-Quran dan hadis itu kalau ada ihtimal lebih dari satu, kita tidak boleh langsung menentukan sebelum kita menemukan apa? Murajjih. Seperti tadi Rasulullah SAW itu, hadis yang dibawa adalah atau ayat adalah masalah taghyiru khalqillah. Coba taghyiru khalqillah. Taghyiru khalqillah itu dalam Al-Quran disebutkan wala amrunhum fala yughayyiruna khalqallah. Dalam hadis la'anallahu an-namisat wal mutanammisat wal washimat wal mustawshimat wal mutafallijat bil husni al mughayyirat khalqallah. Pertanyaannya adalah taghyiru khalqillah itu maknanya apa? Apakah hanya satu kemungkinan atau banyak kemungkinan? Maka kita tidak boleh memvonis satu aja. Misalnya taghyir, merubah itu apa? Bisa merubah bentuk, asalnya panjang jadi bengkok, seperti alis lurus dibengkokin, itu kan merubah. Atau taghyir itu cakupannya adalah bukan hanya itu, tapi juga merubah warna, apa itu bagian dari taghyir. Atau taghyir itu merubah bahannya, merubah bahan, misalnya apa? Telinga dari daging dirubah menjadi dari ya terserah. Itu, nah, jadi kalau ada ihtimal banyak, kita jangan langsung menvonis satu ihtimal sebelum menemukan apa? Murad. Kalau kita termasuk dalam masalah bid'ah, misalnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah. Pertanyaannya adalah apakah di sini kullu bid'ah itu punya satu ihtimal atau lebih dari satu ihtimal? Kalau satu ihtimal berarti umum, udah semuanya. Ada kemungkinan ihtimal lagi kedua, apa? Itu bisa ditakhsis dengan nas yang lain. Kenapa? Karena sifat yang umum, lafaz yang umum itu bisa ditakhsis. Selama masih ada ihtimal, kita jangan langsung menvonis sebelum ada murajjih. Jadi kalau ada lafaz yang umum, kita cari mukhassis. Kalau ada lafaz yang mujmal, kita cari mubayyin. Kalau ada lafaz yang mutlak, kita cari muqayyid. Itu cara istidlal. Jadi jangan sembarangan. Oh, ini lafaznya umum, udah. Misalnya umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya disuruh untuk memerangi manusia. Apakah manusia di situ umum? Ihtimal yang pertama. Ihtimal yang kedua, itu mukhassas dengan ayat yang lain atau hadis yang lain. Jadi wal kullu minhuma lahu ihtimalu aktsar fayabtul bi istidlal. Selama nas itu punya ihtimal banyak, lebih dari satu, apalagi sampai 3, 4, 6, maka kita jangan langsung istidlal dengan itu, kecuali apa? Menemukan apa? Murajjih. Murajjih itu apa? Murajjih itu kalau dalam bab umum ya, misalnya mukhassis. Dalam bab lafaz yang mujmal kita menemukan mubayyin, dan yang mutlak kita menemukan muqayyidnya dan sebagainya.
Makanya jangankan dalam hukum seperti ini, hukum hadis pun itu kita butuh bantuan yang lain. Nggak bisa menghukumi hadis hanya satu jalur ini. Nggak bisa. Kenapa? Ada ihtimal. Satu jalur ini oke, ini banyak satu jalur. Ihtimal yang pertama, dia tidak punya pendukung, tidak punya riwayat pendukung. Ihtimal yang kedua, dia ada riwayat pendukung. Berarti ada dua ihtimal. Kalau ada dua ihtimal, jangan langsung ponis ini doanya. Kita cari dulu ihtimal yang kedua. Baru setelah mencari ihtimal yang kedua tidak menemukan, udah ini doanya. Yang berapa sekarang ini? Wah, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya nggak selesai malam ini. Kebanyakan cerita tadi ya. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nggak tahu kapan, Dr. Awinul Hakim yang tahu. Oke, sampai di sini. Tutup. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.